Anak SD, pencari keong dan bekicot, ditukar sesuatu yang lebih mahal daripada mutiara dan emas murni. Kisah nyata penyusun metode Al-Muallim. Tahun ajaran 1985-1986 Masehi. Tawa Mu'alim sudah kelas 2 madrasah sore di Madrasah Thoriqul Huda, Dusun Babak, Kecamatan Sarang, mendaftar masuk sekolah SD di Sekolah Dasar Negeri Babak Tulung 1, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Diantar oleh emaknya, yang ketika itu juga mendaftarkan keponakannya bernama Khairiyah. Karena Tawa Mu'alim ketika itu sudah menjadi seorang buruh gembala sapi dan tukang ngarit pencari rumput, maka ia berusaha menyusun jadwal kegiatan sendiri untuk mengatur kegiatan rutinitas sehari-hari. Anak kecil usia kelas 1 SD sudah harus berjuang mandiri untuk menghadapi masa depannya. Sebelum masuk waktu sholat maghrib, ia bertugas memasukkan sapi dan ternak ke dalam kandang, serta harus memberi makan sapi dan ternak. Kemudian, setelah itu ia bertugas menyalakan lampu, yang kala itu masih menggunakan lampu sentir dan lampu teplok yang dipasang pada dinding rumah. Kemudian setelah itu, ia mandi dan berangkat ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib, ia mengaji di hadapan Ustadz Darmaji yang merupakan kakak tertuanya. Kemudian setelah sholat isya, Tawa Mu'alim selalu belajar membaca, menulis dan berhitung. Sehingga pada sekolah SD itu ia selalu meraih ranking 1 di kelasnya. Tetapi pernah juga beberapa kali turun peringkat menjadi ranking 2. Tawa Mu'alim sebelum masuk SD sudah khatam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu khatam pertama di hadapan Ustadz Darmaji dan khatam kedua di hadapan Ki Haji Zubaidi Khalil bin Mansur. Kemudian setelah masuk SD, ia tetap mengaji Al-Quran lagi hingga khatam Al-Quran beberapa kali, yaitu di hadapan Ki Haji Ma'ruf bin Hasbullah dan di hadapan Kiai Zamroji dari Kalipucang, Jepara. Sebelum adzan subuh, Tawa Mu'alim sudah harus bangun untuk pergi ke masjid membawa obor. Setelah selesai sholat subuh berjamaah, ia harus mengaji setoran hafalan di hadapan Ki Haji Dahlan. Kemudian setelah itu ia harus cepat-cepat pergi ke sawah untuk ngarit mencari rumput, hanya seorang diri tanpa teman. Sepulang ngarit ia harus membersihkan kandang sapi dari kotoran yang terkadang mencret di mana-mana. Maka ia pun harus memandikan sapi-sapi itu sembari memberi makan dan minum pada sapi-sapi tersebut. Kemudian setelah itu ia mandi dan berangkat sekolah. Setiap pergi ke sekolah, Tawa Mu'alim hanya membawa tas kresek plastik untuk membungkus buku dan alat tulis. Karena ia tidak memiliki tas sekolah dan juga tidak mempunyai sepatu, Tawa Mu'alim sering diejek, dicibir, dihina oleh teman-teman sebayanya. Bahkan sering dipukul oleh teman-temannya karena tubuhnya yang sering bau keringat dari sawah, serta baju seragam sekolahnya yang banyak sobek serta lusuh. Setiap diejek atau dihina,
Tawa Mu'alim tidak pernah membalas, namun justru semakin bertekad besar untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah, bahwa kelak ia akan diangkat derajatnya oleh Allah melebihi teman-teman sebayanya. Merasa dirinya sering dipukul oleh beberapa temannya yang lebih besar, maka Tawa Mu'alim bertekad belajar ilmu bela diri pada kedua kakeknya. Dua kakeknya sekaligus, yaitu kakek dari bapak bernama Waridan bin Sura bin Sembara, yang merupakan mantan pendekar pencak silat, serta kakek dari emaknya yang bernama Haji Tarsimin Abdurrahman bin Wardi yang ahli ilmu hikmah. Sebelum pulang dari sekolah, Tawa Mu'alim selalu menyempatkan diri masuk ke perpustakaan sekolah untuk meminjam buku. Kemudian buku tersebut ia bawa pergi ke sawah, dibaca hingga tamat sambil mengembala sapi. Setelah itu ia berlatih bela diri. Kegemarannya berlatih ilmu bela diri itu dimulai sejak sekolah kelas 1 SD. Dan kegemarannya membaca sudah dimulai sejak khatam Al-Quran pertama kali. Tawa Mu'alim setiap pulang dari sekolah selalu membawa sapi ke sawah untuk digembalakan. Ia juga selalu membawa buku dan membawa kitab untuk dibaca dan dihafalkan. Buku dan kitab-kitab itu ia masukkan ke dalam karungnya yang digunakan untuk wadah rumput. Sembari mengembala sapi, ia juga harus ngarit, menyabit rumput, dan terkadang ia harus iprik-iprik mencari kayu bakar untuk memasak. Pulang sekolah SD sekitar jam 11 siang. Kemudian membawa sapi ke sawah hingga jam 1 siang. Setelah itu jam 2 siang ia harus masuk sekolah madrasah sore hingga jam 4 sore. Pulang dari madrasah sore ia harus cepat-cepat melepas pakaian untuk ngarit, menyabit rumput, untuk persediaan pakan sapi di malam hari. Di malam hari, terkadang Tawa Mu'alim harus mencari cangkrik dan anak burung di sarangnya untuk dijual. Dan terkadang pula ia harus mencari bekicot dan keong untuk dijual pada peternak bebek. Semua itu dilakukan untuk biaya sekolahnya sendiri. Demikianlah kisah singkat penyusun metode Al-Mu'alim, cara cepat dan mudah belajar membaca kitab kuning gundul pada masa sekolah SD. InsyaAllah akan kita lanjutkan kisah berikutnya pada masa sekolah sanawiyah.